Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أيها الإخوة أعزني وأعزكم الله. Kajian kita pada malam ini melanjutkan bab masalah udhiyah atau kurban yang telah kami sampaikan pada hari Kamis yang lalu. Sekarang kita membahas fi adabiz zakati wa makruhatiha, adab-adab di dalam menyembelih kurban dan perkara-perkara yang dibenci. Ya, adab menyembelih kurban atau menyembelih binatang dan juga perkara-perkara yang dibenci pada saat menyembelihnya. Berkata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, "Lizzakati syurutun tajibu mura'atuha." Maka untuk penyembelihan ini ada syarat yang ini harus diperhatikannya. Wala takhillu zakatu wala takhillu al-muzakkatu biduniha. Tidak boleh orang itu menyembelih tanpa ada yaitu persyaratan ini. Di antara lain, wa min adabiha, adab bagi orang yang menyembelih kurban, istiqbalul kiblati bidzabihati 'inda dzabhi. Menghadapkan ke kiblat binatang yang akan kita sembelih. Tentunya apabila menghadapkan ke kiblat, tentu yang menyembelih pula menghadap ke kiblat. Di hadis Jabir radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Jabir, semoga Allah meridainya, dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan juga diriwayatkan yang lainnya. Berkata Jabir radhiyallahu anhu, "Dakhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma 'idin bi kabshaini faqala khina wajjahahuma." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih binatang kurban pada hari Idul Adha dengan 2 kambing yang gemuk. Maka berkata beliau atau berdoa ketika menghadapkan 2 kambing itu ke arah kiblat. Cuma di sini ada mengatakan bahwasanya fi isnadihi maqal. Sanadnya ini ada yang mempermasalahkan. Artinya tidak begitu kuat. Namun walaupun demikian, kita karena kurban ini bagian daripada ibadah, maka sebaiknya apabila kita tidak lupa, kita hendaknya menghadapkan ke kiblat. Karena itu bagian daripada ibadah. Dan juga praktiknya di tempat-tempat Saudi Arabia ketika haji dan yang lainnya, kambing itu atau unta itu maka disembelihnya menghadap ke kiblat. Yang nomor 2, adab di antara menyembelih, al-ihsanu ila dzabihati bi amali kulli ma yurithuha 'inda zakat. Kita hendaknya berbuat baik kepada binatang yang mau disembelih. Bagaimana kita bisa menggembirakan binatang itu ketika mau disembelih? Menggembirakan dengan kita kasih makan, kita bersihkan badannya. Karena badan kita pun kalau kotor, maka kita juga tidak enak. Dan binatang itu juga punya sifat sebagian dimiliki oleh manusia. Juga sakit, juga gatal, juga yang lainnya. Makanya ketika ada nyamuk atau lalat yang banyak, dia berusaha untuk menghindarinya. Jadi upayakan sebelum kita yaitu menyembelih ini menggembirakan binatang itu dengan memberi minum, memberi makan, dan juga disebutkan di dalam hadis yang nanti akan dijelaskan, bi an takuna zakatu bi alatin khadatin.
maka alat untuk menyembelihnya harus tajam. Tidak boleh ketul, tapi harus tajam. Dan karena tajam itu meringankan, yaitu sakit. Ya. Berbeda yaitu sifatnya dengan yang tidak tajam. Ya. Wa ayyumirraha ala makhallid zakati bi quwwatin wa sur'atin, dan segera melewatkan yaitu pisau ini, ya, atau alat yang tajam untuk menyembelih itu di tempat yang disembelih, yaitu tenggorokan ini. Kemudian pula dengan kuat dan cepat. Maka apabila tajam itu cepat sekali, dan apabila yaitu pisau itu tidak tajam, maka itu bagi yang menyembelihnya juga berat, dan apalagi yang disembelih. Ini perlu diperhatikan. Dengan dasar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah itu mewajibkan kita untuk berbuat baik dalam semua urusan. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Kalau kamu mau membunuh, ya bunuhlah dengan yang baik. Membunuh binatang yang lain, pukul bagian kepalanya, ular atau yang lain, segera dia mati. Tidak boleh kita membunuh, menyiksanya. Demikian juga orang yang sifatnya mau mengkisos, pemerintah yang mau mengkisos, yaitu orang yang berhak untuk dibunuh, maka hendaknya yaitu dikisos dengan yang baik. Ya, karena hanya melaksanakan perintah. Tidak ada unsur untuk penganiayaan, tetapi melaksanakan hukum Allah. Berbeda dengan orang kafir yang menzalimi kaum muslimin, di mana dicabutnya kukunya atau yang lain, maka tidak boleh. Ya, dan juga Allah akan membalasnya, tidak kena di dunianya, kena di akhiratnya. Tapi kita menghukum orang yang berhak dihukum, umpamanya waliul amri, maka dia membunuh orang yang berhak dibunuh, maka hendaknya dibunuh dengan baik apabila itu manusia yang berhak untuk dibunuh karena kelakuannya yang jelek. Atau binatang yang diwajibkan untuk dibunuhnya, maka hendaknya dibunuh dengan cara yang baik. Dan kita tidak boleh membunuh dengan apa yang dibunuh oleh Allah seperti api. Tidak boleh kita membunuhnya dengan api. Kemudian juga faida zabakhtum fa'aqsinuz zibhata. Maka apabila kamu menyembelih, perbaikilah cara penyembelihan. Di antara yaitu penyembelihan yang baik adalah tidak menghadap, tidak memperlihatkan alat tajam ini kepada binatang yang mau disembelih, kecuali sudah rebah dia dan sudah mulai mau disembelih baru, karena tidak mungkin yaitu tidak, atau mungkin ditutupi bagian matanya dan yang lainnya, maka ini termasuk bagiannya. Makanya dijelaskan di sini, wal yukhidda ahadukum safratahu. Hendaklah salah satu di antara kamu itu menajamkan pisaunya. Wal yurid dzabihatahu, dan hendaknya menggembirakan, mengistirahatkan yaitu penyembelihannya. Ini di antara cara atau adab yang nomor 2 ketika menyembelih. Dan hendaknya yang menyembelih ini bukan ngawur saja, yang penting orang muslim, tidak, tapi diupayakan orang yang ahli menyembelih. Ya, karena orang yang ahlinya lebih mudah. Yang nomor 3, ayyun khara'al ibilu qa'imatan ma'kulatan yatuha al-yusra. Apabila menyembelih unta itu dengan berdiri. Jadi orangnya berdiri, untanya berdiri. Dan unta itu lebih lunak. Ya, yaitu dengan mengikat kakinya yang kiri. Karena Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat nomor 36, fadhkuru ismallahi 'alaiha sawwafa. Maka sebutlah nama Allah dan bacalah bismillah, yaitu ketika menyembelih dengan berdiri terikat yaitu kakinya, dengan berdiri dan terikat kakinya. Jadi namanya yang kiri agar dia tidak lari. Kemudian untuk penyembelihan yang selain dari nomor 4, penyembelihan selain daripada unta, ayyudbakha ghairul ibili mudja'atan ala janbiha. Maka hendaknya disembelih selain daripada unta itu dibaringkan. Jadi dibaringkan, ditidurkan, yaitu ala janbiha, di sampingnya. Wa yadha'a rijlahu ala safhati unuqiha, dan hendaknya orang menyembelih itu meletakkan kakinya pada bagian lehernya. Dia tamakkana minha, supaya gampang untuk menyembelihnya. Dan ini tentunya boleh dibantu
yaitu dengan dia memegangnya atau yang lainnya, maka bagaimana diupayakan penyembelihan itu dengan baik. Jadi selain daripada unta, maka menyembelih binatang ternak, yang itu sapi atau itu kambing, hendaknya dibaringkan. Sebagaimana yang disebutkan oleh, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Zakha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlaqaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih dua kambing yang itu berwarna putih dan hitam, yang menunjukkan gagahnya atau menunjukkan baiknya binatang itu. Kemudian di dalam riwayat yang lain, akrona ini, yaitu punya dua tanduk, yang itu sudah sampai umur. Apa katanya Anas bin Malik, karena itu buruknya, yaitu pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Fara'aituhu wadi'an qadamahu ala sifaqihima." Maka saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih meletakkan kakinya pada, yaitu hamparan atau samping leher kambing itu. Kemudian baca yusami bismillah wa yukabbir, kemudian baca Allah Akbar. Bismillah Allahu Akbar, lalu fadzabahahuma biyadihi, maka beliau menyembelihnya dengan tangannya sendiri. Maka apabila kita mampu dan juga lincah untuk menyembelih, maka baik apabila kita sembelih sendiri. Tapi apabila orang itu tidak mampu untuk menyembelih dan juga merasa ketakutan atau yang lainnya, maka hendaknya menyerahkan kepada yang berhak untuk menyembelihnya. Karena dalam hadis dijelaskan, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadris sa'ah. Kalau sesuatu itu diurusan yang bukan haknya, maka tunggu kehancurannya. Kemudian di antara, yaitu adab yang lainnya nomor 5, istiqmalu qat'il khulqum. Harus sempurna pemotongan lehernya ini, yaitu tenggorokannya. Tenggorokan ini bisa masuk pernafasan, yang itu agak keras dia. Kemudian juga saluran makan, itu harus putus. Kemudian juga wal wajhaini, dan dua urat nadi ini yang perjalanan darah, dua-duanya ini harus putus dia. Karena apabila tidak putus, maka akan lama matinya binatang itu dan merasa tersiksa pula binatang itu. Jadi dicarinya yaitu bagian pernafasannya dan juga saluran makan, dan harus putus. Kemudian juga urat kanan dan kiri ini hendaknya putus, tapi tidak memutus tulangnya, ya. Dan supaya saat itu segera nyawa itu pergi atau keluar. Demikian juga wala yatajawazu qat'a hadhil arba', dan tidak boleh melebihi dari memotong 4 ini. Sampai umpamanya terputus lehernya, maka hendaknya dijaganya, dipeliharanya dari hal ini. Kemudian nomor 6, ardul ma'aliyah inda dzabhi. Kita menyediakan air dekat binatang itu, air minum, yaitu pada waktu mau disembelih. Cuma ini disebutkan oleh sebagian, yaitu mazhab Syafi'iyah. Namun walam yadhkuru dalilahu, tidak menyebutkan dalilnya. Jadi ketika mau menyembelih ada air 1 ember atau apa didekatkan di mana itu binatang yang mau disembelih, yang memungkinkan dia mau minum sebelumnya atau yang lainnya. Ini dijelaskan oleh sebagian pendapat Imam Syafi'i atau kelompok Syafi'iyah, namun tidak disebutkan dalilnya. Wala a'lamu lahu aslan, katanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, saya tidak mengetahui ini asal usulnya. Namun walaupun demikian, kita menyediakan air itu baik, dan suatu saat orang itu perlu butuh air, jadi tidak mengapa, dan itu tentunya yaitu air tawar. Kemudian yang nomor 7, ayyuwariya anha sikin, maka hendaknya menyembunyikan pisau itu, tidak diperlihatkan kepada yaitu binatang yang mau disembelih. Terutama apabila binatang itu banyak yang mau disembelih, upayakan binatang yang belum disembelih ini jangan melihat temannya yang sedang bercucuran darah, dan bagaimana sedihnya orang yang mana apabila dia melihat yaitu temannya dalam keadaan dibunuh seperti itu, maka binatang pun juga punya rasa sedih dia, punya rasa takut dia, dan juga yang lainnya. Maka kita hendaknya yaitu menggembirakan binatang tersebut. Diupayakan binatang yang sebelum disembelih ini jauh dari tempat penyembelihan. Dan juga ketika mau menyembelih jangan diperlihatkan yaitu pisau itu.
entah bagaimana caranya. Setelah dibaringkan dan siap untuk disembelih, baru diambilnya, dan saat itu segera untuk diletakkan pisau itu ke tempat lehernya sehingga secepat mungkin yaitu mengalir darahnya dan meninggal dunia. Dan ini banyak orang yang tidak memperhatikannya dan dianggapnya binatang, lalu di pisau itu didepankan di matanya atau yang lain. Tidak boleh, yang adalah menyiksa, dan kita tidak boleh menyiksa kepada binatang. Ya, kita boleh menyembelih tapi tidak boleh menyiksanya. Makanya disebutkan di dalam banyak hadis yang memberikan penjelasan, man lam yarham la yurham. Siapa yang tidak merahmati atau belas kasihan kepada hambanya, maka Allah tidak akan belas kasihan kepadanya. Kemudian dijelaskan di sini, yakni yasturuha anha bi haitsu la taraha illa sa'ata zabqiha. Hendaknya menyembunyikan yaitu pisaunya ini sehingga tidak melihat binatang ternak itu kecuali pada saat disembelihnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, yang mana beliau mengatakan tuqatu ila dzabhi qutan rafiqan. Hendaknya dikiring binatang yang mau disembelih itu dengan lembut, tidak boleh dicambui. Ya, dan juga untuk caranya agar dia umpamanya mereka repot, itu tali itu bisa dilingkarkan ke, yaitu dilewatkan ke bagian duburnya. Itu untuk memudahkan untuk maju di depan dia. Karena suatu saat mereka binatang itu juga akan melawan atau yang lainnya. Walaupun demikian tidak boleh dicambuk. Ya, jadi upayakan dengan lembut. Wa tawara'at sikinu anha, dan supaya tidak diperlihatkan pisau itu kepadanya. Wala yudhir sikina illa inda dzabqi, dan juga tidak menampakkan pisau itu melainkan pada saat ketika mau menyembelihnya. Jadi ketika saat mau meletakkan ke lehernya. Demikian juga di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh yaitu Imam Ahmad, bunyinya demikian, wasatu in rahimtaha rahimakallah. Kambing atau binatang ternak yang apabila kamu belas kasihan kepadanya, maka Allah akan belas kasihan kepadamu. Karena dia juga hamba, karena dia juga yaitu makhluk, dan dia juga berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya, makanya kalau kita pahami, seandainya Allah tidak menjadikan sapi itu dia lunak kepada manusia, barangkali sapi itu yang akan menyembelih kita atau yang membunuh kita, yang menginjak kita. Tapi dibuat lunak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang mau menyembelih hendaknya dengan cara yang baik. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari juga, innama yarhamullahu min ibadihir ruhama. Sesungguhnya Allah akan belas kasihan kepada hambanya yang belas kasihan kepada makhluk yang lainnya. Ya, dan ini merupakan umum, yang mana bukan hanya kepada manusia kita belas kasihan, demikian juga kepada binatang. Terutama bagi yang mempunyai kuda untuk menarik pedati atau sapi untuk menarik cikar yang lainnya, maka hendaknya tidak dipukul, tidak dicambui. Dan karena dia pun juga merasakan sakit, oleh karena itu ada dokter hewan, bukan hanya dokter manusia. Di mana dokter hewan yaitu dia mempelajari apa yang menjadi keluhan hewan itu sendiri. Maka upayakan kita punya hewan pun hendaknya kita yaitu berbuat lembut, belas kasihan kepada mereka, karena Allah menjanjikan innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Sesungguhnya Allah belas kasihan kepada hambanya yang hambanya itu belas kasihan. Baik, berikutnya nomor 8. Ziyadatut takbiri ba'da tasmiyah. Upayakan ketika mau menyembelih bukan hanya bismillah pada saat yaitu menyembelih kurban. Berbeda dengan menyembelihan biasa, bismillah sudah cukup. Tapi menyembelih kurban, bismillah Allahu Akbar, yaitu ziyadatut takbir ba'da tasmiyah. Mana dalilnya? Di anna Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Karena Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam zakha bi kabshaini yusammi wa yukabbir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih binatang kurban 2 kambing yang gemuk itu membaca bismillah dulu kemudian takbir. Kalau prakteknya bismillah Allahu Akbar. Ya. Ada sebagian ulama tidak membolehkan bismillahirrahmanirrahim, karena yusam itu bismillah awalnya.
Tapi sebagian juga seperti Syekh bin Utsaimin rahimahullah membolehkannya karena Ar-Rahman Ar-Rahim adalah sifat daripada Allah. Jadi bismillah Allahu Akbar dan boleh bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim di dalam yaitu sahihnya. Kemudian juga disebutkan pula ayusammiya inda zabkhil udhiyah aw al-aqiqa man hiya lahu. Ada baiknya apabila kita menyebut nama orang yang menyembelih itu. Menyebut nama orang yang menyembelih, menyebut orang nama orang yang berkurban itu. Dari setelah bismillah Allahu Akbar, hadza min, ini dari. Kalau Ahmad dikatakan hadza min Ahmad. Wa ailatihi, maknanya dengan keluarganya. Hadza min Sufyan, hadza min Ali, hadza min Suwita dan juga seterusnya. Jadi bismillah Allahu Akbar, hadza, ini maknanya hadza itu ini. Min itu dari, lalu disebut namanya. Dan tidak mengapa umpamanya binatang kurban yang sebelum disembelih itu dikalungi nama. Seandainya dikasih nama ini, nah nanti untuk memudahkan bagi orang yang sifatnya mau menyembelih, ketika disembelih kan dia melihat namanya, kemudian yaitu menyebut nama yang disebutnya. Maka ini diperbolehkan dengan dasar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu menyembelih kurban, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Jabir, bersumber dari Sunan Abu Dawud dan juga Sunan Tirmidzi dan juga Musnad Imam Ahmad. Di mana ketika itu apa katanya Jabir? Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Idul Adha. Saya ini salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu hari raya Idul Adha. Falamman sarafa, maka tatkala selesai salat beliau ini, ata bikabsin fadzabakahu, maka beliau mendatangkan atau mendatangi binatang ternaknya lalu menyembelihnya. Dan saat itu sebelum menyembelih membaca Bismillahi Allahu Akbar Allahumma hadha anni wa amman lam yudakhi min ummati, Allahumma hadha anni wa amman lam yudakhi min ummati. Kalau diterjemahkan demikian, Bismillah dengan menyebut namamu ya Allah, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Hadza, ini ya Allah, Allahumma hadza, ya Allah, ini dari saya dan dari kerabat saya dan juga dari umat saya yang tidak mampu untuk berkorban. Ya. Jadi wa amman lam yudakhi min ummati. Dan ini menunjukkan bolehnya kita menyebut nama ketika orang itu mau berkorban dan menitipkan kepada diri kita. Kalau yang berkorban dirinya sendiri tidak menyebut namanya tidak mengapa. Bismillah Allahu Akbar Allahumma hadza binni. Ya. Allahumma hadza anni, ya Allah ini kurban saya wa an ailati, dan ini untuk kurban keluarga saya pula. Tetapi kalau itu diwakilkan kepada orang lain, Bismillah Allahu Akbar Allahumma hadza an, disebut namanya, ya Allah ini dari si fulan, namanya an Fatimata aw an Aisyata an Hindin dan juga seterusnya, dan juga wa ailati. Ini adab kita menyembelih, yaitu yang nomor 9. Dan perlunya menyebut ini ya ikhwan, karena di dalam satu hadis dijelaskan fa idza dzabaha wa nawa man hiya lahu biduni tasmiyatin ajza'atin niyah. Dan apabila menyembelihnya lalu niatnya memang ini kurbannya si fulan, lalu dia lupa atau tidak menyebut namanya pun sah pula penyembelihannya, ajza'atin niyah. Ya. Jadi namanya Bismillah Allahu Akbar lalu disembelihnya tanpa menyebut nama orang yang menitipkan tersebut, ini pun sah pula dengan dasar hadis, yaitu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyah." Sesungguhnya amal itu disertai dengan niat. Dan memang itu tadi, hadza anni, ini dari saya, itu kan niat. Dan memang khusus untuk penyembelihan dan untuk yaitu haji talbiyah, maka itu diperbolehkan untuk melahirkan niatnya.
Yang mana niat itu asalnya di hati. Tapi pada waktu berkorban boleh dilahirkan bismillah, Allahu Akbar, hadza anni, ya Allah ini, Allahumma hadza anni, ya Allah ini dari saya, atau an dari orang yang disebutnya. Demikian juga seperti mau ihram, labbaik Allahumma hajjat, labbaik Allahumma umratan, ya Allah aku penuhi panggilanmu, aku hari ini mau umrah, aku hari ini mau haji. Adapun selainnya tidak perlu kita memperdengarkan atau melafazkan niat. Kemudian nomor 10, ayyad'uwa 'inda dzabkhil udhiyah bil qabuli. Hendaknya berdoa ketika binatang ternak itu disembelih, yaitu supaya diterima penyembelihan ini. Jadi mendoakan, ya, mendoakan orang yang sifatnya menitipkan kurban kepada kita, yang mana kita ambilnya, yang mana kita menyembelihnya. Jadi setelah kita menyembelih, kita bisa membaca Bismillahi Allahumma taqabbal min, min disebut, ya, Bismillah Allahumma taqabbal, dengan menyebut namamu ya Allah, Allahumma ya Allah taqabbal, terimalah min, sembelihan ini min bapaknya dari Muhammad, namanya min Muhammadin wa ali Muhammadin, dan keluarganya Muhammad, wa min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini apabila berhubungan dengan sembelihan beliau. Tapi kalau kita menyembelih ya Bismillah Allahumma taqabbal minni, min itu dari saya. Atau kalau tidak bisa dengan bahasa Arab boleh, Bismillah Allahumma, ya Allah terimalah kurban saya ini, ya Allah terimalah kurban si fulan ini. Jadi kita mendoakan yaitu kepada orang yang berkurban ini. Dan doa ini tidak perlu bersama-sama, lalu dipimpinnya, lalu diamini, tidak. Cukup dari orang yang menyembelih itu sendiri. Nah, karena beliau tidak mengajak para sahabatnya untuk mengamini doanya, tapi ini adalah doanya bagi orang yang menyembelih. Nah, kemudian wa amma makruhatiz zakat, adapun yaitu hal-hal yang dibenci pada saat sedang menyembelih. Hal-hal yang dibenci pada saat menyembelih, ayyuzakkiha bi'alatin kalatin, menyembelihnya dengan alat yang tumpul, yang tidak tajam. Mengapa? Li mukhalafati amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hal ini adalah menyimpang dari perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mengatakan fal yuhidda safrataha, maka hendaknya ditajamkan pisaunya. Oleh karena itu kita hendaknya ketika mau menyembelih menyediakan alat asah, alat untuk penajam, ya. Dan juga pisau itu apabila kita menggandakan lebih bagus, ya 2 atau 3, karena yang disembelih itu banyak, sehingga suatu saat karena mau mengasah ini cukup lama pula, apalagi umpamanya yaitu binatang itu cukup tua, dan juga umpamanya sapi dan yang lain itu lain dengan yaitu kulitnya atau lain dengan dagingnya kambing, maka butuh penajaman. Maka alangkah baiknya bagi amil ini menyiapkan yaitu pisau itu lebih daripada 1, sehingga memangnya suatu saat jatuh pisau itu kemudian kena yaitu batu lalu pecah bajanya ini, sehingga tidak lama mengadakan penyembelihan tapi bisa menggantikan yang lainnya. Nah, walima fihi min ta'dzibil hayawan, dan karena apabila ketul tidak tajam itu bisa menganiaya kepada hewan, ya, dan juga membuatkan sulit kita sendiri yang menyembelih. Wakila yukhramu dzalika, bahkan ada yang mengatakan haram memakai yaitu alat yang sifatnya tidak tajam, dan tidak semuanya pisau itu tajam, apalagi pisau yang stainless steel yang itu kadang-kala hanya menghilangkan naiknya saja. Maka upayakan pisau yang dilapisi baja bagian ujungnya, dan itu biasanya kelihatan. Kalau bajanya sudah habis maka tidak tajam lagi. Dan ini untuk terutama bagi amil, ya, yang ini mewakili daripada yang lain, maka hendaknya menjadi contoh yang baik. Kemudian ayyuhatta sikinu wal bahimatu tanduru, perkara yang dibenci yang lain apabila ketika menyembelih, ya, kemudian diasah, ditajamkan pisau ini, kemudian binatang itu melihatnya, ya.
Jadi binatang mengira dia bahwasanya itu menyembelih dia, dan itu merupakan membuat sedihnya binatang. Jadi upayakan kita menata rapi bagaimana pengasahan ini tidak dilihat oleh binatang ternak tersebut, karena ini termasuk ta'dzib, yaitu menganiaya binatang walaupun tidak menganiaya dengan badannya, tetapi menganiaya dengan perasaannya. Ya, sekali lagi binatang juga punya perasaan, karena itu satu saat takut dia, satu saat lari, satu saat sakit, flu, dan juga yang lainnya. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara an tukhassas safar wa an tuwara anil bahain, karena beliau menyuruh kita agar menajamkan pisau itu dan agar menyembunyikannya, tidak dilihat oleh binatang ternak itu. Ya, ini perlu, yaitu mungkin dibuat semacam pengumuman atau kertas, ya, ditampilkan di sebelah bagian tempat penyembelihan biar untuk ingat. Ya, karena kita suatu saat, karena orang itu banyak lupanya, saat sekarang ingat tapi belum tentu besok itu dia ingat. Kemudian berikutnya, warawa rajulan adju asasan wa huwa yukhiddu safratahu, karena ada yaitu seorang yang dia melihat seorang laki-laki yang sedang membaringkan binatang ternaknya mau disembelih, lalu waktu itu sudah dibaringkan belum disembelih, sedangkan pisau itu diasah di depannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad aradta an tumitaha mautani, berarti kamu itu mau membunuh dua pembunuhan. Ya, jadi ketika beliau melihat orang itu dia membaringkan kambingnya atau binatang ternaknya, dia mau disembelih, lalu pisau itu belum siap diasah di depannya dia, maka katanya beliau, sungguh kamu itu menginginkan untuk membunuh dua kali. Halla khattaha qabla an tarja'aha, mengapa kamu tidak kamu tajamkan sebelum kamu baringkan binatang ternak ini? Nah, ini merupakan adab di antara orang yang mau menyembelih kurban. Nah, oleh karena itu kita yang itu memberanikan diri untuk menjadi amil, makanya harus kita siapkan semuanya. Ya, kalau tidak siap ya tidak usah. Tapi kalau kita siap, harus kita siapkan segala-galanya, biar menjadi contoh yang baik dan juga biar kita mendapatkan pahala pula. Kemudian juga yang nomor 3, kesalahan-kesalahan perkara yang dimakruhkan atau dibenci pada saat menyembelih, ayu zakiyaha wal ukhra tanduru ilaiha, menyembelih binatang ternak itu sedangkan yang lain melihatnya, jadi binatang yang lain itu melihatnya dia. Maka ini upayakan tempat penyembelihan itu tidak sama dengan tempat yaitu berkumpulnya binatang ternak yang mau disembelih. Ya, diupayakan ada takbir atau agak jauh, tidak mengapa. Setelah selesai diambilnya lagi, ya, diambilnya lagi, dan juga tempat itu perlu ditutupi dulu dengan parlak atau yang lainnya. Ketika mau dibaringkan, baru yaitu dibuka kembali sehingga rasa kesedihannya tidak terlalu lama bagi binatang ini, karena beliau mengatakan liyuriha, hendaknya digembirakan binatang ini. Jadi bukan manusia saja ingin digembirakan, tetapi binatang pula. Dan seandainya binatang itu tidak punya rasa gembira dan sedih, tentunya Rasulullah SAW tidak bersabda demikian. Kemudian juga berikutnya, Allah yaf'ala ma yu'limuha qabla zuhuki nafsiha, hendaknya tidak melakukan terhadap binatang ternak ini yang berupa kesakitan sebelum nyawanya itu pergi. Ya, jadi mananya jangan sampai yaitu ketika setelah disembelih lalu diseset, lalu dipotong-potong, tidak boleh. Jadi setelah disembelih itu biasanya bergerak dia lama, dan biasanya badan itu panas sekali. Maka upayakan sampai getarnya badan itu tidak ada. Kalau dia sudah yaitu hilang getarannya dan dingin, baru dia yaitu boleh yaitu dilulangi atau dikuliti dan juga yang lainnya. Jangan pada saat setelah disembelih hanya sudah dikatakan sembelih lalu dipotong langsung, tidak boleh. Mislu ayyak surahunukoha, seperti lalu dipotong langsung lehernya. Au yabdal bisalkhiha, atau langsung disaseti, dilulangi, dikulit. Au yakta sayan min a'dha'iha
qabla an tamuta, atau dipotong sebagian kakinya atau yang lainnya sebelum mati betul. Ya, karena ketika disembelih setelah diperaskan itu dia berputar sana kemari dan bahkan dia bergerak sampai kotoran-kotoran itu keluar. Banyak apabila orang itu mau dioperasi, itu dikasih obat untuk mengeluarkan kotoran. Bayangkan orang dioperasi itu hanya bagian kecil, tapi setelah darah itu keluar maka manusia yang dioperasi akan bergerak semaksimal mungkin dia. Makanya kalau kencingnya masih ada, dia akan kencing saat itu. Kalau kotorannya akan ada, maka akan keluar pula. Sebagaimana binatang ternak ketika disembelih keluar kotorannya dia, keluar kencingnya dan juga yang lainnya karena panasnya, yaitu jasadnya dan juga dengan sebab keluarnya rohnya pula. Kemudian berikutnya, ayyuwajjihaha ila ghairil kibrati inda dzabhi. Ngawur saja menghadapkan binatang ternak mau disembelih ini, maka sebaiknya diupayakan binatang ternak itu kita sembelih menghadap ke kiblat bagaimana amalan para ulama sunnah yang lain. Baik ikhwan, ini keterangan singkatnya, masih ada waktu sekitar yaitu 7 menit. Barangkali ada pertanyaan berkenaan dengan yaitu penyembelihan atau kurban, silakan. Ya. Tidak, jadi tidak harus tempat penyembelihan ini dilaksanakan di tempat sholat id, di mana saja. Kalau kita menyembelih sendiri, masa kita bawa ke tempat sholat id sana? Tidak. Nah, jadi tidak ada keutamaan menyembelih kurban itu di tempat kita menjalankan sholat id. Ya. Namun apabila tidak ada tempat memang disediakan di situ, tidak mengapa. Tapi keutamaannya tidak ada. Ya, karena kurban itu di mana kita sembelih, ya itulah, yaitu tempatnya tidak harus kita bawa ke masjid atau dibawa ke musola atau dibawa ke tanah yang lapang. Tidak ada, kecuali kalau memang kita mengurusnya itu dekat di masjid, ya, karena kita yaitu takmirnya itu dekat di masjid atau ambilnya, maka tidak mengapa itu karena kebetulan tempatnya di situ. Tapi keutamanya tidak ada dan tidak harus di masjid. Bagaimana menyolati jenazah tidak harus di masjid. Menyolati jenazah itu di tempat dia meninggal dunia boleh, dan karena kita tidak perlu hamparan, yaitu di situ apabila kita menyolatinya dan berdiri dengan rapat maka juga cukup pula. Wallah. Yang lain? Ya. Kemudian, baik, kalau memang sifatnya, yaitu tadi kan penjelasannya bahwasanya sapi yang disembelih, yaitu kan biasanya akan lama dia, dan juga mengeluarkan suara dengan yaitu keluarnya darah yang keluar dari tubuhnya yang lainnya, maka jangan dipotong langsung, nah, karena itu penganiayaan, ya, karena dia penganiayaan. Adapun pertanyaannya, apakah seandainya yang belum mati betul itu lalu dipotong-potong, ya, apakah dagingnya ini termasuk daging halal, apa sifatnya termasuk daging yang haram karena belum sempurna kematiannya, ya. Sebenarnya kalau kita tahu hukumnya ya haram karena itu belum mati betul. Karena suatu saat kita pernah menyembelih itik bebek, itu dia lari sampai sore, dia datang lagi, dia gini-gini dia, ya. Nah itu kan belum mati dia. Makanya ini orang menyembelih, dan itu tadi kalau menyembelih, kalau dia memang ahli menyembelih, dia akan tahu, ya, yaitu di mana letaknya, ya, agar cepat nyawa itu pergi, maka itu dipilih. Tapi tukang jagal tidak boleh minta upah. Saya mau menyembelih kalau kepalanya untuk saya, kalau kakinya, kikilnya untuk saya, tidak boleh. Karena ibadah itu bukan minta upah. Tapi andaikan jagal ini dia minta upah berupa duit, boleh. Ya, aku mau nyembelih tapi satu sapi 5.000 umpamanya 10, nggak apa-apa. Ya, tapi sebaiknya kita tatawu itu ikhlas. Anda penjagal dia penyembelihnya mendapatkan bagian seperti yang lainnya, tidak mengapa. Ya,
Karena apa? Daging kurban itu boleh untuk dimakan oleh orang kaya, tetangga, diri kita sendiri, demikian juga orang miskin. Berbeda dengan zakat. Jadi kalau ada orang mengatakan kalau yang menyembelih kurban tidak boleh makan, itu rekayasanya orang yang tomak dengan daging. Ya, jadi yaitu menyembelih boleh makan, yang menyembelih boleh makan, walaupun jagalnya boleh, tapi minta upahnya tidak boleh. Ya, dan karena binatang ternak itu sudah tidak boleh untuk dijual, kecuali yang mendapatkan dia menjual boleh. Pokoknya saya mau kurbankan, saya kurban itu punya hak untuk sepertiga. Pokoknya saya kurban, lalu kami ambil satu sampilnya untuk keluarga yang lainnya, itu hak saya. Jadi haknya orang kurban. Tapi kalau satu sampel saya jual di pasar tidak boleh, karena itu binatang kurban. Namun orang yang diberi, dia mau menjualnya terserah, diberi tidak lepas. Jadi orang mendapatkan bagian kurban, ya karena banyak dia dijual itu boleh. Tapi seandainya dia dibagi-bagikan kepada orang yang sangat membutuhkan, itu lebih utama. Ya, lebih utama. Nah, yang lainnya. Ya. Baik, jadi gini, kita akad dulu dengan orang yang menitipkan binatang ternak. Ya. Saya itu punya hak untuk memelihara itu. Nanti kalau memang sakit atau yang lain, yang itu bukan karena sebab kami kembalikan. Jadi kalau sakitnya itu sebab yang hamilnya karena kurang, yaitu kurang prihatin sehingga tabrakan, yaitu perang satu sama lain, tendang-tendakan atau diikat sehingga dia terikat sampai kakinya, dia patah atau bisa yang lainnya, atau matanya sakit karena sebab pemeliharanya tidak benar, itu tanggungannya hamil. Karena dia membuka hamil. Ya. Tapi kalau sakitnya bukan karena sebab hamil, jadi kita telah menyediakan tempat yang tertutup, tidak kehujanan, ya. Kemudian makan kita siapkan, minum kita siapkan, dan kita upayakan satu yang lain itu tidak perang dia. Ternyata dia sakit, ya, maka kita memberitahu kepada yang punya. Mari upayakan kita hubungannya yaitu dengan telepon atau yang lainnya dan buat akad. Kalau ini sakit bagaimana? Dan seandainya mau mati, ya kita sembelih boleh apa tidak? Ya. Kalau tidak boleh ya jangan kita sembelih. Tapi sebaiknya kita apabila binatang tahulah dia mau meninggal, ya, karena sakit yang parah atau jatuh yang lainnya, untuk keselamatannya boleh kita sembelih. Tapi itu bukan binatang kurban. Jadi sembelihan biasa. Karena belum waktunya, dan kurban itu hendaknya sebagaimana keterangan kemarin, apabila menyembelihnya setelah sholat bahia dhabihatun maqbulah, maka ini kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ikhwan, waktunya sudah isya dan kami cukup sekian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.